Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Fatihah. Hari ini saya akan membuka sebuah webinar untuk teman-teman yang sudah hadir dalam webinar saya. Judul webinar saya yaitu menggali potensi Internet of Things atau IoT untuk data science. Yang pertama yaitu saya kenalkan dulu ya, apa itu IoT. IoT adalah IoT itu telah membuka peluang baru dalam pengumpulan dan analisis data yang besar dan beragam. Dalam webinar ini, kami akan menjelajahi bagaimana IoT dapat menjadi sumber data berharga bagi praktisi data science. Kami akan membahas konsep-konsep dasar IoT, strategi pengumpulan data, analisis data pada tingkat edge, dan penerapan praktis untuk memperoleh wawasan yang berharga. Yang pertama yaitu pengantar IoT. Untuk definisi dan konsep dasar IoT, perkembangan dan tren dalam industri IoT. Untuk yang pertama yaitu konsep IoT, sebuah konsep di mana objek fisik disematkan dengan sensor, aktuator, dan konektivitas internet untuk memungkinkan mereka saling bertukar data dan berkomunikasi satu sama lain. Hal ini memungkinkan objek-objek tersebut untuk dikendalikan dan diotomatisasi dari jarak jauh melalui internet. Konsep dasar IoT dapat diilustrasikan dengan 3 pilar utama. Yang pertama yaitu konektivitas. Dengan perangkat IoT terhubung ke internet melalui berbagai teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Low Power Wide Area Network. Yang kedua yaitu sensor. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor yang mampu mengumpulkan data tentang lingkungan di sekitarnya, seperti suhu, kelembapan, gerakan, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu analisis data. Data yang dikumpulkan oleh sensor dianalisis untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan digunakan untuk mengambil tindakan atau keputusan. Cara kerja IoT yaitu yang pertama, pengumpulan data, kemudian ada koneksi internet, yang ketiga ada analisis data, dan yang keempat tindakan atau keputusan. Berdasarkan hasil analisis data, tindakan atau keputusan diambil seperti mengendalikan perangkat lain, mengirim notifikasi, atau menghasilkan laporan. Contoh penerapan IoT di berbagai bidang. Yang pertama yaitu ada smart home, seperti mengendalikan peralatan rumah tangga seperti lampu, AC, dan termostat dari jarak jauh. Yang kedua ada smart city, mengelola lalu lintas, pencahayaan jalan, dan sistem persampahan kota secara efisien. Yang ketiga ada industri, memantau kondisi mesin, meningkatkan efisiensi produksi, dan memprediksi kegagalan peralatan. Dan yang keempat ada kesehatan, memantau kondisi pasien, memberikan perawatan kesehatan jarak jauh, dan melacak data kebugaran. Manfaat IoT yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian ada tren IoT. Ada perkembangan dan tren global di dunia IoT. Perkembangan IoT secara global ditandai dengan peningkatan fokus pada beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu keamanannya ditingkatkan, seperti kebocoran data dan serangan cyber menjadi perhatian utama. Teknologi enkripsi yang lebih kuat, autentifikasi multifaktor, dan blockchain digunakan untuk mengamankan perangkat dan data IoT. Yang kedua ada integrasi AI dan machine learning. Menggabungkan kekuatan AI dan machine learning dengan IoT memungkinkan analisa data lebih cerdas dan pengambilan keputusan otomatis.
Ini berdampak pada peningkatan efisiensi, pemeliharaan prediktif, dan pengalaman pengguna yang lebih personal. Kemudian ada tren IoT yang sedang berkembang pesat, meliputi yang pertama yaitu kesehatan terhubung. Perangkat IoT untuk pemantauan kesehatan jarak jauh dan perawatan kesehatan di rumah sakit semakin diminati. Ini membantu pasien mengelola kondisi kronis, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Kemudian ada tren IoT yang kedua yaitu kota pintar. Kota-kota pintar memanfaatkan IoT untuk mengelola lalu lintas, pencahayaan jalanan, penggunaan energi, dan pengelolaan sampah secara efisien. Hal ini mengarah pada lingkungan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan layak huni. Kemudian kita lanjut ke peran IoT dalam ekosistem data science. IoT menjadi sumber Bagaimana IoT menjadi sumber data bagi proyek data science? Kemudian, keuntungan dan tantangan menggunakan IoT. Yang pertama, IoT menjadi sumber data bagi proyek data science. IoT menawarkan sumber data yang kaya dan berharga untuk proyek dan proyek data science, membuka peluang baru untuk analisis dan inovasi. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, manfaatnya sangatlah signifikan dengan pendekatan yang tepat dan strategi yang matang. Organisasi yang dapat memanfaatkan data IoT untuk meningkatkan efisiensi, memaksimalkan keuntungan, dan mendorong kemajuan di berbagai sektor. Kemudian untuk keuntungan dan tantangan IoT. Untuk keuntungannya yaitu bisa kita lihat peningkatan efisiensi dan produktivitas. Data IoT dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses, mengidentifikasi area pemborosan, dan mengotomatiskan tugas. Ini dapat mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Kemudian, tantangan yang dihadapi yaitu volume data yang besar. Perangkat IoT menghasilkan data dalam jumlah besar, yang mana sulit untuk disimpan, dikelola, dan dianalisis. Selanjutnya, ada strategi pengumpulan data IoT. Dalam strategi pengumpulan data IoT, yaitu yang pertama ada definisi kebutuhan data. Dengan mengidentifikasi tujuan, tentukan terlebih dahulu tujuan Anda dalam mengumpulkan data. Apa yang ingin Anda pelajari dari perangkat IoT? Kemudian jenis data yang dibutuhkan, jenis data yang dikumpulkan akan tergantung pada tujuan Anda. Ini bisa berupa data sensor, data lokasi, ataupun data operasional perangkat. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan metode pengumpulan. Itu ada protokol komunikasi, gateway infrastruktur, dan perangkat lunak pengumpulan data. Dan yang ketiga ada keamanan dan integritas data. Itu meliputi dari autentifikasi enkripsi, validasi, dan validasi monitoring data. Kemudian yang keempat dan yang terakhir itu ada strategi penyimpanan dan manajemen data, di mana ada platform cloud yang bisa menyimpan dan menganalisis data IoT secara efisien. Kemudian ada kebijakan penyimpanan data untuk menentukan kebijakan penyimpanan data termasuk durasi penyimpanan dan prosedur penghapusan data. Ini ada teknologi sensor dan perangkat IoT. Teknologi sensor dan perangkat IoT adalah elemen penting yang bekerja sama untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Kemudian protokol komunikasi untuk pengiriman data dalam dunia IoT. Berbagai protokol komunikasi digunakan untuk mentransfer data dari perangkat IoT ke platform cloud, server, atau perangkat lain. Dan selanjutnya yaitu penerapan praktis studi kasus. Contoh penerapan IoT dalam proyek data science dan insight yang dihasilkan
dan dampaknya. Contoh penerapan IoT dalam proyek data science yaitu IoT membuka peluang baru yang menarik untuk data science dengan menyediakan kumpulan data yang kaya dan beragam dari berbagai perangkat dan sensor. Contoh penerapan IoT dalam proyek data science yaitu yang pertama ada manufaktur prediktif. Sensor IoT dipasang pada mesin pabrik untuk memantau kondisi dan kinerja mesin secara real-time. Data sensor dianalisis menggunakan algoritma mesin learning untuk memprediksi potensi kegagalan mesin sebelum terjadi. Hal ini memungkinkan peliharaan preventif yang dapat mengurangi downtime dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua ada pertanian cerdas. Bisa dipasang di ladang untuk memantau kondisi tanah, kelembapan, suhu, dan kesehatan tanaman. Data sensor dianalisis untuk mengoptimalkan irigasi, pemupukan, dan pengendalian hama. Hal ini dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan air dan pupuk, serta meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Kemudian ada kota cerdas, ada perawatan kesehatan, ada retail cerdas. Itu beberapa contoh proyek penerapan IoT dalam proyek data science. Kemudian apa insight yang dihasilkan dan dampaknya? Project data science yang memanfaatkan data IoT berpotensi menghasilkan berbagai macam insight atau wawasan yang berharga. Insight ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi di berbagai bidang. Contoh insight yang dapat dihasilkan dari proyek data science dengan IoT yaitu prediksi. Proyek data science dapat menggunakan data IoT untuk memprediksi peristiwa masa depan seperti kegagalan peralatan, perubahan perilaku pelanggan, atau fluktuasi permintaan energi. Kemudian optimalisasi. Data IoT dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren, memungkinkan optimalisasi proses, logistik, dan penggunaan sumber daya. Kemudian ada deteksi anomali. Algoritma mesin learning dapat mendeteksi anomali dalam data sensor IoT yang dapat mengidentifikasikan adanya masalah atau peluang. Dan yang terakhir ada personalisasi. Data IoT dapat digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna seperti menyesuaikan produk rekomendasi atau layanan berdasarkan perilaku pengguna. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya yaitu yang pertama adalah untuk dampak positifnya kita bisa menyimpulkan efisiensi yang lebih baik, ada penghematan biaya, kemudian ada peningkatan kualitas hidup, kemudian ada keamanan dan keselamatan yang ditingkatkan, dan yang terakhir ada inovasi produk dan layanan. Lanjut, kita ke tantangan dan solusi dalam mengelola data IoT. Penerapan IoT menghadirkan peluang besar untuk berbagai industri, namun juga memunculkan beberapa tantangan dalam mengelola data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Berikut adalah beberapa tantangan yang utama dan solusi yang dapat dipertimbangkan. Untuk yang pertama, volume dan variasi data yang besar. Perangkat IoT menghasilkan aliran data yang besar dan terus-menerus dengan format dan struktur yang berbeda-beda. Hal ini dapat membebani infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data dan membuat analisis data menjadi kompleks. Solusinya apa? Yaitu penerapan arsitektur data terdistribusi. Gunakan arsitektur data seperti Apache Hadoop atau Apache Spark untuk menyimpan dan memproses data IoT secara efisien. Yang kedua apa? Penerapan teknik sampling data untuk mengurangi volume data yang perlu dianalisis tanpa mengorbankan akurasi. Dan yang ketiga yaitu penerapan teknik kompresi data untuk mengurangi ukuran data dan menghemat ruang penyimpanan. Tantangan yang kedua yaitu keamanan dan privasi data. Data IoT yang sensitif biasanya perlu seperti data lokasi dan kesehatan pribadi perlu dilindungi dari akses yang tidak sah.
penyalahgunaan dan kewajaran data. Hal ini penting untuk mematuhi peraturan privasi data seperti GDPR dan CCPA. Solusinya adalah penerapan enkripsi data. Enkripsi data saat transit dan saat istirahat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kemudian penerapan kontrol akses yang ketat untuk membatasi akses dari data IoT hanya kepada pengguna yang berwenang. Kemudian ada penerapan audit dan logging data untuk melacak aktivitas akses data dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kemudian kita lanjut, masa depan integrasi IoT dan data science. Integrasi IoT dan data science diperkirakan akan terus berkembang pesat di masa depan, membawa transformasi yang signifikan di berbagai sektor. Mari kita telusuri beberapa kemungkinan menarik yang dapat kita lihat. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI, kemudian pembelajaran mesin atau mesin learning yang lebih canggih. Yang kedua ada analitik real-time dan tindakan otomatis. Dan yang ketiga ada keamanan privasi data yang lebih baik. Keempat ada infrastruktur yang lebih scalable dan andal. Dan infrastruktur cloud dan jaringan akan terus berkembang untuk menangani volume data IoT yang masih secara efisien. Kesimpulannya ialah IoT dan data science adalah dua bidang yang saling terkait erat dan berkembang pesat. IoT menyediakan data yang kaya dan beragam dari berbagai perangkat dan sensor, sedangkan data science memiliki alat teknik untuk menganalisis data tersebut dan menghasilkan insight yang berharga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan webinar saya dan hadir dalam webinar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian ada sesi tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Permisi Kak, mau tanya. Iya, Tes tes. silakan. Perkenalkan nama saya Ilham. Saya ingin bertanya. Tadi kan kakaknya jelasin insight dari yang dihasilkan eh, soal dampaknya, maksudnya dampak dari IoT gitu. Nah itu kakaknya bisa menyebutkan beberapa dampak itu berdasarkan sumber dari mana ya, kalau boleh tahu. Eh, dari beberapa jurnal sih yang saya baca, terus saya ambil itu dampaknya saya ambil dari jurnal itu, kemudian jurnalnya dari bentar. Dari beberapa jurnal yang berasal dari ini yang judulnya peran internet peran IoT dalam analisa data dan bisnis, kemudian sama jurnal ini Data Science for IoT, itu jurnalnya. Barangkali masnya penasaran, nanti saya kirim daftar pustakanya aja ya mas. Boleh boleh. Soalnya banyak banget tulisannya, jadi saya nggak sempat buat
menyimpulkan semuanya gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Ya, sama-sama. Maaf ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri webinar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.